perjalanan mereka kemana aja, dan tidur sama-sama teman-teman. Tidur sama-sama, ya. Dia pergi dari rumah meninggalkan saya dan anak saya. Saya suruh dia pulang dengan alasan katanya, nanti kita berantem lagi, nanti kita berantem lagi. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jangan ribut di sini. Selingkuh? Kok bilang apa? Kok kantor polisi? Jangan ribut di sini. Selingkuh? Kami lagi ngobrol. Selingkuh? Kamu, emang saya nggak tahu kamu di Umekos? Enggak. Enggak. Emang kau pikir saya nggak tahu kamu di Umekos? Kamar 221? Enggak. Kantor polisi. Bang RK, selingkuh. Bang RK, selingkuh. Apologet Katolik, teman-teman. Ini dia. Kita lihat. Lihat ini pasangan selingkuh nih. Kamu memang harus saya hancurkan, sudah bilang. Hancur. Karena kau selingkuh berkali-kali. Ya kalau kita ngomong. Kau pencemaran nama baik ya? Kau sebutkan namanya. Kau pencemaran. Didengar lagi kau pencemaran nama baik. Kau pencemaran nama baik. Tidak sebut, berani sebut nama. Saya menjaga kesucian saya. Kayak kau selingkuh berkali-kali. Kedapatan berkali-kali. Ini jahat mama, dia punya otak putar balik fakta. Saya ini istri yang menjaga kesucian perkawinan saya. Bukan kayak kau, lihat ini. Lihat. Ada lapor polisi. Kenapa stres kau udah hancur? Saya tidak izinkan kamu rekam saya. Hah? Saya juga silakan. Terserah. Karena kamu suami. Terserah. Terserah. Udah 20 muka yang nonton. Gitu. Teman-teman, saya bela-belain datang dari Maumere sampai ke Kupang, dapat dia selingkuh di hotel. Hah? Selingkuh anjir, apologet Katolik. Hah? Apologet Katolik. Lihat muka kamu sini. Hei. Kenapa malu? Malu, malu. Hah? Hah? Oh, tidur dengan laki-laki, dengan suami saya? Kau tidak salah, kah? Hah? Kau tidur dengan selingkuh? Selingkuh, kau selingkuh, kau di kamar hotel, cuma lagi di sini. Tuh, perempuannya. Saya ditinggalin di Maumere sendirian. Tiga kakak, di Umekos Kupang nginep. Udah 1 minggu kamu dari rumah. Saya istrinya. KTP saya aja. Istrinya, saya sakramennya, guys. Dia kabur, dia minta cerai. Karena apa? Udah ketahuan selingkuh. Ini ketiga kali saya ketahuan mereka selingkuh. Lihat. Tamat sih riwayat kamu ya. Udah 3 kali kamu saya peringati ya. Kau ulang-ulang terus, Biarin kakak, memang begitu tabiatnya dia. Makanya saya bilang suka kabur-kaburan. Kau malu tidak? Malu nggak? Kau malu tidak? Pertama saya jumpain kamu, kau bilang kakak saya tidak ada hubungan lagi. Kedua kau bilang tidak ada hubungan lagi. Sekarang kau ulang yang ketiga kali, hah? Memang kamu ini spesialis. Viral di Maumere karena apa? Kasus perselingkuhan. Ada dapat di mana? Bacot. Bacot. Kalau sampai ada CCTV. Kami ini dari kemarin sudah pantau kau, hah? Hah? Tidak tahu malu jalan dengan suami orang, kau tahu tidak? Itu suami siapa itu? Hah? Itu suami siapa? Suami saya. Kamu pantas nggak bawa dia jalan? Malu nggak kamu? Saya istrinya. Dari Maumere lari ke Kupang kau? Kau tuh ada rumah kali di sini? Bacot, tidak tahu malu. Kau tahu RK itu punya istri, tapi kau kenapa mau dengan dia? Kau mewah, kau di Umekos. Tidak tahu malu. Kau rame kok ya digeliting ya, kau lihat. Udah jelas. Saya udah tahan-tahan 3 bulan ya, kalian ya. Udah 3 bulan mama. Pertama saya jumpain, dia bilang iya kakak saya tidak ada hubungan. Kedua dia bilang tidak. Ini ketiga diulangin lagi. Tipu saya memang nih. Luna lebih baik jangan ambil suami itu orang. Sudah ambil suami orang tuh bagaimana sudah kau tuh? Aduh mama jangan percaya. Mama Ini sudah dapat anak berapa? sudah dapat. Kita sebagai Hei, saya ini istrinya. Kenapa kau jalan sama dia? Kamu tahu saya istrinya kan? Kenapa kau jalan sama dia? Teman, aduh bacot sekali kau. Kau di kampung kau lihat. Saya datang ke rumah kau ya. Kau lihat. Saya tunjukin ini video ini semuanya. Mama, saya tekan batin udah 5
bulan mama, saya di rumah digituin. Suami saya tuh licik, dia tuh licik kakak. Licik, sudah bilang, RK tuh licik, penipu teman-teman. Guys, kalian jangan ada yang percaya sama RK. Pelayanan dia tuh semuanya berkedok-kedok. Berkedok, teman-teman, jangan. Saya sebagai seorang istri RK, menahan ini sudah lama sekali. Jangan pernah kalian dukung RK. RK itu manipulatif. Hah? RK manipulatif. Ini, perempuan ini sudah janji sama saya tidak akan mengulangi lagi. Kedua kali juga saya bilang jangan ulangi lagi. Ini yang ketiga kali sampai saya kejar mereka ke Kupang. Tidak tahu malu. Sekarang gini kakak. Dia bilang saya masih lajang KTP-nya. Ada surat nikah saya resmi di gereja mama. Saya istri sah. Menipu identitas, memang dia maunya begitu. RK tuh, aduh, memang sih parah sih. Gak jelas. Saya udah tahan ini guys. Rumah tangga saya ini udah 5 bulan guys, berantakan. RK selingkuh, RK KDRT dengan saya. Ya, cuma saya diem. Bahkan dengan kasus Putri pun itu betul adanya. Cuma saya counter dia. Bayangkan guys, dia pergi dari rumah tinggalkan saya dengan anak. Kami di hutan, RK tinggalkan saya demi perempuan ini guys. Sakit guys, sakit. Sampai saya datang dari Maumere ke Kupang tadi pagi pakai pesawat. Bayangkan teman-teman. Bayangkan itu. Saya istri saya RK, tapi dia bisa jalan dengan perempuan yang bukan istrinya tapi bilang teman. Mereka nginep di sebuah penginapan. Dari kemarin udah jelas kok. Emang kalian pikir kalian nggak dipantau ya sama Intel ya? Hah? Pergerakan kalian tuh kemana-kemana diawasi sama Intel. Tidak tahu malu. Si RK kabur guys, dia malu. Pokoknya teman-teman kalian semua jangan ada yang dukung RK. Jangan ada yang support dia lagi. Uangnya dipakai untuk selingkuh dan booking kamar di hotel. Nah ini perempuannya nih, kurang ajar. Sudah tahan-tahan ya 5 bulan ya. Udah kakak biarin aja kak. Biarin, emang harus kayak gini jalannya. Biar kapok mama, biar jangan selingkuh. Baru RK bilang saya selingkuh dengan Cina, itu dia karena malu. Dia fitnah saya, memang dasar RK. Kalau saya tukang selingkuh nggak mungkin saya kejar dia ke sini. Memang licik sih dia. Bisa jalan dekat polisi. Mama, saya dari Maumere. Lihat kakak di sini kok. Udah mau datang lihat kakak di kantor sini. Lihat. Kenapa dong? Itu udah gak ada muka, nggak tahu dia kemana kak. Udah kabur. Ngapain kayak patung di situ dia? Kamu ya di Maumere saya viralin juga kamu, ngerti kamu? Anjir, nggak tahu malu kau. Mama, kami ini tetanggaan. Kak, saya dengan suami saya kami tetangga dekat. Kami satu paroki. Kami tetangga dekat, Mama. Baru dia ini sudah saya jumpai, saya bilang jangan iya katanya. Kedua kali dibilang iya. Ini yang ketiga kali saya sampai ke sini. Kami tetangga dekat ini nih. Dia sudah janji dengan saya tidak akan ganggu RK dan RK juga begitu. Masih aja ini sampai lari ke Kupang nih. Tuh lihat, muka tidak tahu bersalah malah ketawa tuh. Kasusnya besar di Maumere ini, perempuan gak benar sih. Gak jelas. Muka sombong. Panik tadi saya dapatin. Jadi teman-teman, kalau kalian support RK, percayalah teman-teman, uangnya dipakai untuk perempuan ini tidur di hotel. Ya, teman-teman tolong, please, siapapun yang nonton ini, jangan ada yang dukung RK lagi. Di YouTube unfollow, di TikTok unfollow. Teman-teman, kalian tahu saya tidak pernah bersuara teman-teman. Saya istri RK, saya tidak pernah bermasalah di TikTok. Tapi sampai saya meradang seperti ini teman-teman, saya sudah bisa tidak tahan lagi dengan sikap RK dengan saya dingin di rumah setiap hari. Kemudian dia KDRT dengan saya teman-teman, KDRT dengan saya. Dia membela selingkuhannya ini nih, yang tidak tahu malu ini. Kamu lihat ke sini, muka kamu, tunjukin muka kamu. Kamu kan udah biasa viral kan di Maumere kan? Kenapa malu? Udah biasa viral kan kamu? Hah? Kamu udah biasa viral loh, tidur dengan dosen. Kasus kamu kan banyak. Di Maumere, siapa yang gak kenal kamu sih, Priska? Siapa yang tidak kenal Priska? Saya tanya, di Maumere siapa yang tidak kenal Priska? Kasusnya banyak di kantor polisi sana.
apologet Kristen, Katolik yang katanya ngerti agama, apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia berselingkuh. Jalan dengan perempuan yang bukan istrinya. Si RK kabur, guys. Si RK kabur. Hancur sih dia. 3 bulan teman-teman saya bujuk RK baik-baik. Kalau kamu mau cerai dengan saya, ayo mediasi. Kalau kamu sudah tidak suka dengan saya, ayo mediasi. Jangan sakiti saya terus. Saya udah bilang begitu dengan RK. Saya udah bilang begitu dengan RK. Kalau kamu sudah tidak mau saya, ya sudah. Lepaskan saya, tapi kasih hak saya. Saya mau mediasi, tidak apa-apa, saya ikhlas. Sakit, guys. Sakit banget, teman-teman. Perlakuan RK di rumah terhadap saya itu sakit banget, teman-teman. Tapi teman-teman, nanti bisa putar balikin fakta. Termasuk kasus Putri dan lain sebagainya, perselingkuhan itu terlalu banyak, guys. Cuma saya sebagai istri, saya tenang. Ya, sampai dia kabur ke Kupang sini, dia live di hotel. Dia bilang pelayanan offline. Dia tinggalin saya sama anak saya di Bau Merah. Bayangkan, guys. Kami tinggal di hutan di sana, RK pergi. Dia senang-senang dengan perempuan lain di sini. Sakit, teman-teman. Sakit. Sakit. Sakit, teman-teman. Air mata saya udah gak bisa keluar lagi. Rumah tangga saya harus hancur gara-gara pihak ketiga. Dan RK melakukan itu dengan sadarnya. Hah? Sakit, teman-teman. Sakit sekali. Saya udah tahan ini, guys, 5 bulan. Dari bulan Desember. Iya. Saya nggak tahan diperlakukan dingin dalam rumah. Saya seperti tidak dianggap seperti istri oleh RK. Saya tidak pernah diajak bicara. Dia selalu KDRT dengan saya. Hingga akhirnya saya dapat mereka di sini. Dan mereka masih mengelak tidur satu kamar, teman-teman. Aduh. Bagaimanapun juga yang namanya kebohongan itu akan terungkap. Akan terungkap. Sakit, guys. Sakit. RK penuh penipuan. Dia berkedok agama, dia jual ayat. Hah? Dia jual ayat, guys. Dia jual ayat. Saya dibantu sama Intel, teman-teman. Sampai saya tahu di mana keberadaan RK. Karena RK kabur dari rumah, tinggalkan saya. Saya sementara lagi belanja, tiba-tiba dia pergi. Dan memang dia sudah tergila-gila dengan perempuannya ini nih, itu yang di pojokan sana. Padahal kami tetangga loh, guys. Kami tetangga. Sakit banget sih. Tapi saya udah pasrah. Intinya doa saya dijawab Tuhan. Saya dapat RK malam ini dengan perempuan lain. Parah sih. Dia ajarkan tentang agama. Dia Katolik banget tapi kelakuannya. Makanya kalau dia live di rumah tuh saya nggak pernah respect, teman-teman. Karena saya tahu dia aslinya kayak gimana. Teman-teman, saya nggak memaksa kalian untuk percaya apa yang saya bicarakan. Tapi percayalah, teman-teman. Saya tidak mau banyak orang yang tertipu dengan pengajaran RK. Ya, saya tidak mau banyak orang yang tertipu dengan pengajaran dia. Saya tidak mau. Jadi ini akan saya bawa ke kantor polisi. Saya akan laporkan mereka perselingkuhan. Ini RK-nya udah kabur nih. Dia udah kabur. Tadi dia bilang apa, guys? Dia lebih memilih perempuan itu daripada saya. Sakit kan? Sakit, teman-teman. Saya sampai bela-belain ya, minta tolong Intel nih untuk cari keberadaan RK di mana. Ternyata dia ada di Kupang. Setiap hari dia live kasih pengajaran. Setiap hari dia live kasih pengajaran. Aduh. Penipu. Teman-teman, jangan ada yang percaya. Dari YouTube, unfollow dia. Percayalah, teman-teman. Omongan saya ini 100% akurat. Ya. Kalau kalian tidak mendengar omongan saya, kalian akan menyesal. Jangan support dia, teman-teman. Jangan. Jangan. Jangan, teman-teman. Bahkan untuk Bang Mika sendiri pun sudah pergi meninggalkan dia. Karena sudah tahu kelakuan RK seperti apa. Ya. Oh, saya tidak menyesal teman-teman melakukan ini, tidak. Karena saya tahu ini dosa. Saya harus ungkapkan ini. Supaya apa? Kalian semua tidak tertipu. Saya tidak pernah bermasalah di TikTok, tidak pernah. Dan saya tidak pernah pansos dengan RK meskipun saya istrinya, tidak. Tidak pernah. Tapi kali ini saya live begini bukan maksud menjatuhkan dia, bukan. Tapi supaya apa? Kalian tidak tertipu. Teman-teman, saya mau tanya, kalau ada laki-laki dan perempuan satu kamar, apakah bisa dikatakan teman? Seperti yang RK katakan tadi, kami teman katanya. Kami hanya teman. Masuk di akal nggak, guys? Masuk di akal nggak?
Aduh. Minggu kemarin dia kabur ke Larantuka, saya kejar dia. Dia KDRT lagi di atas mobil dengan saya. Dia pukul saya, dia pukul mata saya. Saya diam, saya hanya bisa berteriak. Saya tampar lagi dia karena saya membela diri saya. Dia seret-seret saya seperti binatang di halaman rumah saya tuh dari jam 2 malam. Dia seret saya seperti binatang, guys. Karena kami ribut masalah perselingkuhan ini nih. Pengakuan RK bilang saya tidak pernah lagi bertemu dengan dia, saya tidak selingkuh dengan dia. Tapi apa? Tuhan menunjukkan semua, teman-teman. Insting seorang istri itu kuat. Kita akan tahu suami kita jujur atau tidak. Bagaimana mungkin seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa dalam satu kamar dikatakan teman? Mengerikan sih kelakuan RK. Oke guys, nanti mungkin besok saya akan lanjut live lagi ya. Saya akan posting foto perselingkuhan, video perselingkuhan dia tadi yang saya dapetin ya.